Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan IMC chapter 14, yaitu investasi asing langsung dan usaha kolaboratif. Jadi konten presentasi yang kita bahas, yang pertama, investasi dan kolaborasi internasional. Yang kedua, karakteristik penanaman modal asing. Yang ketiga, motif untuk FDI dan usaha kolaboratif. Keempat, jenis penanaman modal asing. Kelima, usaha kolaborasi internasional. Dan yang terakhir, pengalaman pengecer di pasar luar negeri. Pembahasan yang pertama adalah investasi dan kolaborasi internasional. Nah, investasi asing langsung atau FDI adalah strategi internasionalisasi di mana perusahaan menetapkan kehadiran fisik di luar negeri melalui kepemilikan langsung atas aset produktif seperti modal, teknologi, tenaga kerja, tanah, pabrik, dan peralatan. Nah, jadi FDI adalah investasi asing langsung yang paling maju dan strategi yang kompleks bagi pasar. Perusahaan-perusahaan menggunakan FDI yaitu untuk mendirikan pabrik, anak perusahaan, pemasaran, atau fasilitas lain di negara target. Nah, karena ini melibatkan investasi, sumber daya yang besar membangun kehadiran fisik di luar negeri, jadi FDI lebih beresiko daripada strategi masuk lainnya. Selanjutnya, usaha kolaboratif internasional adalah kemitraan bisnis lintas batas di mana perusahaan yang berkolaborasi mengumpulkan sumber daya mereka dan berbagai biaya dan resiko dari usaha baru. Nah, di sini fokusnya usaha kolaboratif internasional itu mitra perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan untuk mengejar proyek atau inisiatif bersama. Nah, internasional usaha kolaboratif ini juga kadang disebut sebagai kemitraan internasional atau aliansi strategis. Nah, di sini ada 3 yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, firma jasa dan FDI. Sebagian besar perusahaan di sektor jasa seperti retail, konstruksi, dan perawatan pribadi itu harus menawarkan layanan di mana mereka itu dikonsumsi. Hal ini biasanya membutuhkan keberadaan permanen baik melalui FDI seperti dalam retail atau relokasi sementara dari perusahaan jasa personalia yaitu seperti dalam industri konstruksi. Yang kedua, tujuan utama FDI yaitu melakukan daya tarik ekonomi di negara-negara berkembang dan pasar berkembang seperti Australia, Kanada, Jepang, Belanda, Inggris, dan negara-negara lainnya. Nah, ini negara-negara ini semuanya berbagi tinggi PDB per kapita, pertumbuhan PDB yang kuat, kepadatan pekerja berpengetahuan yang tinggi, dan infrastruktur bisnis yang unggul, seperti sistem telepon dan sumber energi. 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi FDI itu dengan melihat negara dan faktor wilayahnya, faktor infrastrukturnya, politik faktor retensi keuntungan, dan sumber daya manusia faktor. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik penanaman modal asing. Fitur utama FDI sebagai berikut. Yang pertama, komitmen sumber daya yang substansial. Yang kedua, keberadaan dan operasi lokal. Yang ketiga, investasi di negara yang memberikan keunggulan komparatif tertentu. Keempat, transaksi yang intens di pasar induk. Yang kelima, resiko dan ketidakpastian yang substansial. Dan yang keenam, etika, tanggung jawab sosial, dan FDI. Komitmen sumber daya yang substansial yaitu sebagai strategi internasionalisasi utama itu lebih jauh membebani sumber daya dan kapabilitas perusahaan daripada strategi masuk lainnya. Yang kedua, keberadaan dan operasi lokal. Nah, dengan FDI, perusahaan menempatkan dirinya secara langsung di pasar, mengarah ke kontak langsung dengan pelanggan, perantara, fasilitator, dan pemerintah. Investasi di negara yang memberikan keunggulan komparatif tertentu. Nah, manajer itu berinvestasi di negara berdasarkan keuntungan yang ditawarkan di lokasi tersebut.
transaksi yang intens di pasar induk. Jadi perusahaan itu masuk melalui FDI perlu berurusan lebih intens dengan budaya dan aspek lain dari tuan rumah negara. Risiko dan ketidakpastian yang substansial, yaitu membangun keberadaan permanen tetap di luar negeri perusahaan yang rentan terhadap resiko negara dan intervensi oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, etika, tanggung jawab sosial, dan FDI. Misalnya, beberapa MNE mengoperasikan pabrik asing di bawah kondisi kerja yang keras. Nah, lainnya terlibat dalam penyuapan untuk memajukan kepentingan mereka. Beberapa MNE memasarkan produk jelek atau menerapkan praktek pemasaran yang meragukan melalui produk asing mereka. Jadi, FDI menawarkan peluang untuk melakukan bisnis dengan cara yang memastikan standar etika, tanggung jawab sosial yang tinggi. Nah, banyak MNE berinvestasi di komunitas lokal dan berupaya menetapkan standar global perlakuan adil bagi pekerja tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang motif untuk FDI dan usaha kolaboratif. Tujuan akhir dari FDI dan kerjasama internasional adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan di pasar global. Motif FDI dan usaha kolaboratif menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama pencarian pasar, pencarian sumber daya atau aset, dan pencarian efisiensi. Dalam banyak kasus, perusahaan bertujuan untuk memenuhi beberapa motif secara bersamaan. Dari penjabaran slide selanjutnya, yaitu yang termasuk dalam motif untuk FDI dan usaha kolaboratif itu ada 3 kategori klasifikasi. Yang pertama yaitu motif mencari pasar. Apa sih motif mencari pasar itu? Motif mencari pasar adalah manajer sebuah perusahaan dapat mencari peluang pasar baru sebagai akibat dari perkembangan yang tidak menguntungkan di pasar dalam negeri mereka, yaitu mereka dapat didorong ke pasar internasional atau peluang menarik di luar negeri. Yang kedua yaitu motif mencari sumber daya atau aset. Nah, apa sih motif mencari sumber daya atau aset itu? Yaitu perusahaan seringkali ingin memperoleh faktor produksi yang lebih banyak atau lebih murah di pasar asing. Mereka juga dapat mencari sumber daya dan kemampuan pelengkap dari perusahaan mitra yang berkantor pusat di luar negeri. Nah, yang ketiga yaitu motif mencari efisiensi. Apa sih motif mencari efisiensi itu? Yaitu ekspansi internasional memungkinkan perusahaan mencari skala ekonomis. Ekspansi internasional memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan menggunakan aset perusahaan di sejumlah besar produk dan pasar. Ketika kuantitas output produksi meningkat, biaya produksi per unit cenderung menurun. Slide selanjutnya yaitu jenis penanaman modal asing. Nah, dalam jenis penanaman modal asing ini ada beberapa cara untuk mengklasifikasinya. Yang pertama yaitu investasi greenfield versus merger dan akuisisi. Nah, apa sih investasi greenfield itu? Investasi greenfield terjadi ketika sebuah perusahaan berinvestasi untuk membangun manufaktur baru, pemasaran, atau fasilitas administrasi daripada mendapatkan fasilitas yang ada. Perusahaan investasi biasanya membeli sebidang tanah kosong dan membangun pabrik produksi, pemasaran anak perusahaan, atau fasilitas lain di sana untuk digunakan sendiri. Sedangkan merger adalah jenis akuisisi khusus di mana dua perusahaan bergabung untuk membentuk yang lebih besar atau perusahaan yang lebih besar atau mengembangkan perusahaan lagi. Dan yang kedua yaitu sifat kepemilikan dalam FDI.
Apa sih sifat kepemilikan dari FDI itu? Yaitu investor langsung asing juga memilih tingkat kendali mereka dalam usaha tersebut. Ini tercapai melalui kepemilikan penuh atau sebagian, yang menghasilkan tingkat kendali yang sepadan atas keputusan membuat pengembangan produk. Lalu yang ketiga yaitu investasi vertikal versus horizontal. Apa sih investasi vertikal itu? Yaitu dengan pengaturan di mana perusahaan memiliki atau berusaha memiliki beberapa tahap dari rantai nilai untuk memproduksi, menjual, dan mengirimkan produk atau layanan. Nah, integrasi horizontal adalah pengaturan di mana perusahaan memiliki atau berusaha untuk memiliki aktivitas yang dilakukan dalam satu tahap rantai nilainya. Selanjutnya yaitu tentang usaha kolaborasi internasional. Nah, usaha kolaboratif ini terkadang disebut kemitraan internasional atau strategi internasional aliansi, dan pada dasarnya adalah kemitraan antara dua atau lebih perusahaan. Nah, tujuannya itu untuk menyelesaikan proyek skala besar seperti mengembangkan teknologi yang lebih baru lagi atau menyelesaikan usaha besar lainnya. Nah, di sini itu perusahaan bersama-sama mengatasi resiko dan biaya yang seringkali substansial yang terlibat dalam mencapai proyek internasional yang mungkin melebihi kemampuan salah satu perusahaan yang beroperasi sendiri. Makanya mereka menjalin sebuah kerjasama antar perusahaan. Di slide selanjutnya di breakdown menjadi 4. Yang pertama, ekuitas joint ventures. Nah, ekuitas joint ventures itu adalah usaha patungan yang biasanya dibentuk ketika tidak ada satupun pihak manapun yang memiliki semua aset yang dibutuhkan untuk dieksploitasi kesempatan yang tersedia. Nah, dalam kesepakatan internasional yang khas, mitra asing itu menyumbangkan modal, teknologi, keahlian manajemen, pelatihan, atau beberapa jenis produk. Kalau mitra lokal itu biasanya menyumbangkan penggunaan pabriknya atau fasilitas lainnya, pengetahuan tentang bahasa dan budaya setempat, pengetahuan navigasi pasar, koneksi yang berguna ke pemerintah negara tuan rumah, atau berbiaya rendah dari faktor produksinya seperti tenaga kerja atau bahan baku. Untuk yang kedua, berbasis proyek non-equity ventures. Nah, dalam bisnis lintas batas ini, usaha non-equity berbasis proyek itu merupakan kolaborasi di mana mitra membuat proyek dengan cakupan yang relatif sempit dan jadwal yang ditentukan dengan baik, tanpa membuat badan hukum yang baru. Nah, untuk menggabungkan staf, sumber daya, dan kemampuan, mitra itu berkolaborasi pada teknologi atau produk baru sampai usaha itu membuahkan hasil atau mereka tidak lagi menganggap kolaborasi itu berharga. Lalu, nomor 3, ada perbedaan antara ekuitas dan berbasis proyek non-equity ventures. Ada beberapa ekuitas tradisional kolaborasi berbasis proyek berbagai hal mempunyai ciri khas, yaitu yang pertama, tidak ada badan hukum baru yang dibuat. Terus yang kedua, perusahaan induk tidak selalu mencari kepemilikan atas perusahaan yang sedang berjalan. Yang ketiga, kolaborasi cenderung memiliki jadwal dan tanggal lahir yang jelas. Yang keempat, kolaborasi lebih sempit cakupannya daripada dalam usaha patungan ekuitas, biasanya menekankan satu proyek seperti pengembangan, manufaktur, pemasaran, atau distribusi produk baru. Lalu, yang terakhir ada menyoroti keuntungan dan kerugian dari dua jenis internasional usaha kolaboratif. Yang keempat, konsorsium.
Konsorsium adalah usaha berbasis proyek yang biasanya tidak ada yang memperkasai oleh banyak mitra memenuhi proyek skala besar. Slide selanjutnya ada lanjutan dari tadi. Yang kelima, perjanjian lintas lisensi. Nah, perjanjian pemberian lisensi silang adalah usaha non-equity berbasis proyek yang disetujui oleh para mitra untuk mengizinkan akses kekayaan intelektual berlisensi yang dikembangkan oleh pihak lain dengan persyaratan preferensial. Lalu yang keenam, potensial risiko dalam kolaborasi. Perusahaan yang berkolaborasi telah memutuskan kemitraan lebih disukai daripada melakukannya sendiri. Singkatnya, manfaat potensial lebih besar daripada risiko potensial. Lalu yang ketujuh, mengelola usaha kolaboratif. Keputusan awal dalam internasionalisasi adalah memilih pasar sasaran yang paling tepat karena pasar menentukan karakteristik yang dibutuhkan dalam suatu mitra bisnis. Slide selanjutnya yaitu pengalaman pengecer di pasar luar negeri. Pengecer mewakili kasus khusus dari perusahaan jasa internasional yang menginternasionalkan secara substansial melalui FDI dan usaha kolaboratif. Nah, di sebagian besar pasar berkembang itu menunjukkan permintaan yang terpendam itu sangat banyak. Nah, dengan cepat pertumbuhan ekonomi, kelas menengah yang tumbuh, dan konsumen yang semakin canggih. Dengan padatnya negara berkembang, konsumen berbondong-bondong ke pengecer diskon yang menjual luas pilihan barang dagangan dengan harga yang murah. Slide yang terakhir ada faktor sukses retail internasional. Nah, pengecer yang paling sukses itu mengejar pendekatan sistematis untuk ekspansi internasional. Awalnya, penelitian dan perencanaan lanjutan itu sangat penting. Pemahaman menyeluruh tentang pasar sasaran dikombinasikan dengan rencana bisnis yang canggih memungkinkan perusahaan mengantisipasi potensi masalah dan bersiap untuk sukses. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika penjelasan kurang jelas atau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.